Halo pemirsa TV-ku, berjumpa lagi bersama kami di High School Forum nih, yang pastinya akan membahas informasi-informasi menarik tentang sekolah-sekolah di seluruh penjuru Indonesia. Bersama saya Victor Christian, kali ini High School Forum bersama dengan SMK Pesantren Temulus dengan tema Cerdas Berteknologi, Teguh Berakhlak, dan Wajah Baru Pendidikan Vokasi. Nah, pastinya kali ini saya tidak sendirian karena saya bersama narasumber kita yang pastinya sangat luar biasa dari SMK Pesantren Temulus, yaitu ada Bapak Aziz Bahtiar MPD sebagai Kepala Sekolah SMK Pesantren Temulus. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya, Pak? Kabar alhamdulillah baik. Oke, waduh. Ini jauh sekali nih ya, Pak, dari Jawa Timur sampai ke sini. Kira-kira Iya. berapa jam, Pak? 2,5 jam. Oh, 2,5 jam. Iya, 2,5 jam. Oke, dari jam berangkatnya dari jam berapa tadi, Kita Pak? berangkat tadi pagi jam 7 sampai sini jam setengah 10. Sampai sini jam setengah 10. Iya. Oke. Masih semangat nggak nih, Pak? Alhamdulillah masih semangat. Wah, masih semangat ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, kesehariannya ngapain aja nih, Pak? Kalau boleh tahu. Keseharian saya setiap pagi sampai sore itu di sekolah. Itu setiap hari Senin sampai Rabu, Sabtu, Minggu. Kita liburnya kan hari Jumat. Oh, liburnya hari Iya. Jumat. Sore di rumah itu juga berkecimpung dunia pendidikan lagi. Oke, Setiap hari seperti itu, dan malam dengan keluarga. malam dengan keluarga, waktu Iya. bersama keluarga gitu, Iya. Pak ya. Oke, yang kedua kami juga ada dari Ibu Waka Kurikulum, yaitu Ibu Evit Indah Mariana SPD. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Selamat kabarnya, siang. Ibu? Sehat alhamdulillah. Oke, sehat. Masih semangat ya, Bu? Masih, Sudah makan siang? Sudah alhamdulillah. Tadi di kantinnya. Tadi di kantinnya Udinus. Iya. Oke. Baik, lalu biasanya ngapain aja nih, Bu, kegiatannya sehari-hari? Tetap pagi sama dengan Pak Aziz, kita di pagi sampai sore di sekolahan, kemudian pulang dari sekolahan, saya ibu 2 anak. Jadi sampai rumah tetap jadi ibu rumah tangga. Tetap jadi ibu rumah Iya. tangga seperti itu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu juga ikut mengajar atau mengurusi bagian kurikulum aja nih, Bu? 12-12, jadi setengah mengajar dan setengah mengurusi kurikulum. Jadi tetap mengurusi kurikulum tapi tetap ngajar juga. Gitu. Kalau biasanya ngajarnya di mata pelajaran apa? Saya di matematika. Oh, di matematika. Iya. Waduh, guru matematika nih, Iya. teman-teman. Oke. Matematika. Tapi kan matematika ilmu yang menyenangkan ya, Iya, Bu, ya? pastinya dong. Oke. Matematika itu menyenangkan, asik dan menyenangkan. Asik dan menyenangkan, Iya. seperti itu. Oke, tidak ketinggalan kita juga bersama dengan Krisna Oktaviansyah nih sebagai siswa. Halo Krisna, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Kamu dari jurusan apa nih, Krisna? TKJ. Dari TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Nah, kalau biasanya di TKJ belajar apa aja nih? Belajar tentang komputer, tentang hardware, software, terus ya isi-isi komputer. Oke. Emang suka ya di bidang itu Iya. ya? Oke, dari awal masuk memang pilihnya Minatnya TKJ. TKJ. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa namanya? Dari rumah ke sekolah dekat nggak nih? Naik apa biasanya? Di pondok. Oh, di pondok. Oh iya, Kita betul. full pondok. Oh, di full pondok. Ya, jadi siswanya semua mondok. Oh, siswanya semuanya mondok. Oke, baik. Lalu kita langsung aja nih tanya-tanya dengan Bapak Aziz nih. Iya. Oke. Setiap sekolah pasti ada visi misinya seperti itu Iya. kan ya, Pak. Nah, untuk SMK Pesantren Temulus sendiri ini apa nih visi utama SMK Pesantren Temulus dalam mencetak generasi muda? Yang pasti kita mencetak generasi yang qurrata a'yun, pintar dalam berbasis teknologi, juga memiliki akhlak, karena kita sekolah yang terintegrasi dengan pondok pesantren. Baik. Jadi ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ilmu agama Islam kita terkondisikan jadi satu kurikulum. Oke. Jadi untuk kedepannya biar siap kerja, siap melanjutkan kuliah, dan siap berwirausaha. Oke. Seperti itu. Nah, tadi saya dengar-dengar ini bisa hybrid juga gitu ya, Pak. Apa namanya, untuk siswanya bisa yang mondok atau juga yang mau langsung ngelaju dari rumah juga bisa. Iya. Kita untuk tahun pelajaran ini kan membuka sistem mukim. Kalau di lingkungan pesantren itu mukim dan non mukim. Baik. Jadi yang mukim itu untuk yang mondok, misalkan dari wilayah Semarang ini kok ingin ke sana, kita menyiapkan mukim, asramanya ada, kamar mandi lengkaplah di sana. Tapi untuk yang non mukim kita juga ada Oke. sistemnya seperti itu. Oke, tetapi keduanya apakah dibedakan atau tidak?
tidak dibedakan antara yang mukim dan non mukim, karena untuk sistem kegiatan belajar mengajarnya itu dari pagi sampai siang sampai sore. Perbedaannya itu kalau yang non mukim itu pendidikan madrasah diniyahnya itu hanya di siang sampai sore. Oh, hanya di siang sampai sore. Iya, kalau mukim sore sampai malam. Perbedaannya ada di situ. Oh, baik. Berarti kayak ada kegiatan khususnya gitu, cuman beda Iya, waktu aja gitu ya, iya. Pak ya. Oke, lalu nih gimana nih Pak, sekolah menyeimbangkan antara pendidikan lalu juga pendidikan kejuruan dengan nilai-nilai pesantren nih Pak? Memang hubungannya gimana? Untuk kita jurusannya TKJ dan DKV, meskipun di lingkungan pesantren kita santri itu wajib belajar ilmu teknologi biar bisa memegang kamera, fotografi, desain grafis. Tadi disampaikan biar bisa komputer. Kedepannya siap menerima tantangan zaman. Siap menerima tantangan Iya, zaman. kalau bahasa Jawanya itu ben gak kagetan gitu. Ben gak Mas. kagetan, oh iya Iya. betul Pak. Gitu. Kadang kan sekarang zaman serba cepat gitu Iya. kan, informasi dengan mudah buat masuk gitu kan. Pastinya dari pondok pesantren juga nggak mau kalah gitu ya Iya. untuk mengikuti teknologi seperti Iya, itu. seperti itu. Oke Pak, mungkin untuk lokasi pastinya ini di mana nih Pak kalau boleh tahu? Sekolah kami itu berada di Desa Kedungharjo. Temulus itu dari gang. Oh baik. Gang hanya satu jalan buntu itu. Oh iya. Namanya Temulus, itu diambil dari gang itu. Kalau desanya itu Kedungharjo, kalau kecamatannya Mantingan, kabupatennya Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Oke, Provinsi Jawa Timur ya Iya. Pak ya. Oke nih Pak, lalu kalau untuk di sekolahnya sendiri ini membuka berapa jurusan? Di sekolah SMK Pesantren Temulus itu ada 2 jurusan. Itu jurusan teknik komputer dan jaringan dan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Iya. Itu berarti semuanya memang terintegrasinya ke teknologi komputer gitu ya Pak? Iya. Oke. Nah, biasanya belajar apa aja nih Pak kalau misalnya dari TKJ sama DKV-nya sendiri Pak? Yang setiap jurusan kalau komputer belajarnya ya komputer jaringan, hardware, software, seperti itu. Kalau di desain komunikasi visual itu fokusnya gambar, fotografi, videografi. Kayak lebih ke visualnya Iya, gitu ya Pak, visualnya. dan desain grafis. Oke, nah kali ini kita langsung tanya-tanya lagi dengan Ibu Evit nih Bu. Iya. Dari sisi kurikulumnya nih. Kurikulum apa sih yang dipakai SMK Pesantren Temulus sendiri dan juga mungkin ada inovasi tersendiri? Kita pakai kurikulum Merdeka yang terbaru. Kemudian kalau inovasinya kita selain kita pakainya dari pemerintah, kita juga berinovasi menyelaraskan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan pesantrennya. Jadi gimana caranya sekolah dan pesantren itu bisa beriringan, bisa berjalan dua-duanya gitu. Jadi di pagi kita bisa formal sekolah, di siang atau sore sampai sore kita bisa ke kurikulumnya pesantren. Jadi nanti sekolahnya dapat, ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya juga dapat. Jadi gitu. Jadi seimbang ya, seperti itu ya, Bu, seimbang. ya. Jadi kurikulumnya tidak hanya cuma pelajaran saja, tapi agamanya kita masukkan ke dalam kurikulum. Ke dalam kurikulum, Iya. tetapi memang tidak di waktu yang sama. Iya, seperti tidak itu di ya, waktu Bu. sana, tanpa mengurangi dari kurikulumnya pemerintah Oke, gitu. baik. Gitu. Wah, ini menarik sekali nih pemirsa, yang pastinya pembahasan kita tidak selesai sampai di sini karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di High School Forum. Kampus harus jadi tempat yang bikin kita nyaman belajar bareng. Tapi, tahu nggak? Di kampus juga bisa terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bullying atau perundungan, cyberbullying, bahkan intoleransi atau diskriminasi. Kadang bentuknya nggak kelihatan. Mungkin kita mikir, ini biasa aja. Padahal ini serius, bisa melukai siapapun. Oleh karena itu, Udinus punya Satgas PPKPT, yaitu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Buat kamu yang lagi melihat atau merasakan kekerasan yang ada di lingkungan kampusmu.
Kalau kamu jadi korban, saksi, atau tahu tentang kasus seperti contoh tadi, kamu bisa langsung lapor di website ppk.dinus.ac.id. Nah, Satgas itu bukan buat nakutin, tapi Satgas itu adalah tempat aman. Laporanmu rahasia, kamu nggak sendirian. Semua orang berhak aman di kampus. Udinus, kampus aman, anti kekerasan, anti penelitian, anti intoleransi. Fakultas Teknik Universitas Nusantara adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Nusantara memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Nusantara terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Fakultas Kedokteran Udinus hadir dengan faktor pembedanya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang profesional. Salah satunya dengan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran yang terletak di atas lahan yang representatif dan berada di jantung kota Semarang. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di High School Forum nih. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan Ibu Evit, kali ini kita kembali ke Bapak Aziz nih Pak. Mungkin boleh diceritakan nih Pak keunggulan sendiri dari SMK Pesantren Temulus. Iya. Keunggulan kami di SMK Pesantren Temulus masih sama, yaitu sekolah yang lulus double track. Double track? Iya, jadi nanti lulus tidak hanya mendapatkan satu ijazah, lulus mendapatkan ijazah SMK dan mendapatkan ijazah madrasah diniyah yang agama tadi. Karena di pondok itu kan madrasah diniyah itu mendapatkan seperti ijazah, tapi tidak selevel dengan SMK. Oh, itu juga berkelas. Seperti itu. Baik. Berarti kadang kan ada teman-teman nih yang sebenarnya pengen masuk ke ke madrasah atau ke pondok pesantren, tapi bingung nih nanti gimana ijazah SMK aku dan yang lainnya gitu. Iya. Kalau ini sudah ada double track. Double track ya iya. Pak. Gitu. Jadi misalkan sekolah kelas 10 SMK, dia nanti di madrasahnya madrasah ULA 1, ULA 2, ULA 3. Kalau sudah lulus berarti ya ijazah SMK dapat, ijazah madrasah diniyahnya dapat, ilmu agama dapat, ilmu pengetahuan dapat, dan ilmu teknologinya juga dapat. Oke, berarti tidak hanya
pintar mengenai akhlak dan agama saja, tetapi juga mengikuti teknologi yang ada juga ya Pak ya. Iya. Oke, lalu kita kembali ke Ibu Evit nih Bu. Kan tadi kan sudah dibilang bahwa kurikulumnya juga mengikuti kurikulum Merdeka, tetapi nanti di siang sampai sore hari mengikuti kurikulum dari pondok pesantren yang seperti itu ya Bu. Nah, mungkin bentuk dari kegiatannya apa aja nih Bu kalau misalnya dari kedua kurikulum itu? Kalau di pagi kita tetap belajar seperti biasa. Dari jam 7 sampai duhur, ya kan. Duhur, sholat duhur, setelah sholat duhur itu baru masuk di KBM-nya pesantren. Baik. Nah, jadi nanti setelah duhur itu KBM pesantren, kemudian sampai kalau yang non mukim yang di luar tidak mondok itu sampai sore, sampai asar itu, jadi duhur sampai asar itu pelajaran pesantren. Tapi kalau yang mukim nanti setelah duhur mereka ada ngaji sama pondok, kemudian istirahat dan dilanjutkan setelah asar sampai malam. Sampai malam sekitar jam 9-an. Jadi segitu. Kalau itu yang mukim. Kalau yang non mukim tadi siang hari, kalau yang mukim dari sore sampai malam. Jadi begitu. Jadi kita terintegrasi 24 jam yang mukim itu terintegrasi 24 jam mereka belajar terus. Iya, ibaratnya seperti itu. Benar. Karena pagi nanti belajar, sore malam belajar lagi. Jadi di sana mereka pilihan-pilihan Allah yang mondok di sana, karena setiap hari, setiap waktu mereka terus belajar begitu. Top banget ya Bu. Jadi kayak 24 jam gitu kan pemikirannya tidak berhenti begitu saja gitu ya Bu. Dan nanti kalau misalnya dihadapkan dengan mungkin tantangan-tantangan yang sulit sudah terbiasa sudah terbiasa di pondok seperti itu. Iya, mereka di sana sudah mandiri, maksudnya kan tidak seperti anak-anak yang non mukim. Mereka yang mukim sudah mandiri lah, ibaratnya seperti itu. Berarti untuk jam kegiatannya selesai pada jam 9 malam untuk yang mukim ya? Iya, yang mukim jam 9. Lalu diikuti oleh istirahat malam? Iya, istirahat. Nanti pagi, subuh, sebelum subuh mungkin sudah on lagi. Sebelum subuh udah on lagi gitu sudah ya? On lagi. Nah, kita langsung tanya ke siswanya sendiri nih. Berarti kamu kan terakhir untuk istirahat itu jam 9 malam. Nah, kalau misalnya lagi ada ulangan nih buat besok atau ujian gitu kan, gimana nih cara kamu membagi waktunya juga buat kamu belajar? Setelah ngaji duhur, nah itu ada di sela-sela itu ada waktu untuk istirahat. Nah, di situ diseling untuk belajar materi ulangan besok. Berarti memang non-stop ya kalau boleh dibilang gitu ya. Fun nggak? Asik nggak? Kamu enjoy nggak? Enjoy. Terus apa nih yang kamu dapat nih kalau misalnya dari kegiatan itu? Sekarang kamu kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11. Kelas 11. Nah, kalau di SMK sudah magang atau belum? Sudah PKL. Sudah PKL. Nah, boleh dikasih tahu mungkin kamu PKL di mana, apa yang kamu pelajarin dari PKL-nya? Untuk PKL, saya PKL di industri tentang komputer, tentang servis-servis. Nah, di situ banyak ilmu yang didapat seperti install ulang software, perbaikan hardware, dan instalasi ulang laptop atau CPU. Instalasi ulang laptop atau CPU seperti itu ya. Nah, terus kan kalau biasanya pastinya kan diajarkan dulu di sekolah gitu kan. Nah, ada mata pelajarannya gitu. Mata pelajaran yang paling kamu suka nih apa nih? Matematika. Matematika, kamu suka matematika? Jarang-jarang nih. Gitu. Jarang-jarang nih gitu. Kamu mau kayak ini, Jerome Pauline. Gitu kan. Bisa bagus matematikanya gitu. Berarti memang berprestasi di matematika juga ya? Iya, alhamdulillah. Ini ketua OSIS-nya ini. Oh, ketua OSIS-nya. Waduh. Nah, kebetulan nih. Berarti sebagai ketua OSIS nih, apa nih program-programmu nih buat periode kali ini? Banyak sih, Pak. Salah satunya? Sebenarnya yang mendisiplinkan siswa-siswa SMK untuk menjaga kebersihan, kedisiplinan waktu berangkat, terus kedisiplinan belajar gitu. Nah, Pak, kalau boleh tahu apakah sama kalau misalnya di SMK lain kan pemilihan ketua OSIS-nya itu kan ada beberapa kandidat lalu dipilih secara voting gitu kan. Kalau di SMK Pesantren Tebulus sendiri bagaimana?
Kita tetap mengedepankan demokrasi. Baik. Jadi yang memilih itu seluruh santri, bahkan guru memilih, sedangkan untuk calonnya itu siapapun berhak mencalonkan, tapi dengan biasanya itu tidak semuanya, ada satu kelas 2, ada setelah disaring dari Bapak Kesiswaan dengan beberapa dewan guru, ini yang pantas untuk menyalonkan diri dengan beberapa kriteria. Kan kita itu kan sekolah yang berbasis pondok pesantren. Betul. Kok ada catatan kesalahan meskipun dia pintar, ya nek orang pintar itu sudah banyak. Betul. Tapi akhlaknya itu yang dikedepankan. Maka dari itu ya dalam pemilihannya ada sosialisasi seperti pemilu pada umumnya. Seperti pemilu pada umumnya. Iya. Nanti ada debatnya juga nggak, Pak? Kalau kita nggak debat sih, nggak ada debat. lebih menyampaikan visi misinya dalam ke depan bagaimana seperti itu, coblosan seperti itu, bilik sama seperti biasanya. Oh, sama seperti biasanya, ya, tetap karena melakukan demokrasi juga. Iya, belajar demokrasi nanti setelah dia keluar dari lingkungan pondok dan SMK itu, dia waktu pemilihan umum dia tidak kaget. Saya sudah pernah belajar seperti ini, seperti itu. Berarti tidak hanya belajar praktikal aja gitu kan, seperti yang sekolah-sekolah formal, tapi juga kehidupan sehari-hari juga dipelajari. Seperti itu ya, Pak ya. Oke, nah pemirsa, sepertinya pembicaraan kita sudah mulai seru banget nih. Nah, tapi ada yang mau lewat setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di High School Forum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dianuswantoro menawarkan fasilitas yang luar biasa. Gedung modern, area belajar yang nyaman, tempat di mana Anda dapat menjadi pemimpin masa depan. Fakultas memiliki program studi dengan akreditasi unggul. Kami siap membekali Anda dengan ilmu dan keterampilan yang relevan. Dosen-dosen berkualitas kami terdiri dari banyak profesor dan doktor yang ahli di bidangnya. Kami juga menawarkan berbagai beasiswa seperti beasiswa yayasan, Supersemar, PBN, KIP, PPA, dan beasiswa khusus untuk ketua Ormawa. Dengan program pertukaran pelajar, kesempatan belajar di luar negeri terbuka lebar. Bergabunglah dengan kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dianuswantoro. Udinus for a better future. Di tengah revolusi digital, teknologi informasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro hadir menjawab tantangan ini. Sesuai dengan visi pembelajaran, kami memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah kesehatan di masyarakat. Tidak hanya dibekali teori, mahasiswa diterjunkan secara langsung dalam masyarakat. Inovasi-inovasi pun diciptakan demi mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di era saat ini. Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dianuswantoro memberikan pengalaman belajar yang mendalam, juga didukung oleh dosen yang berkualitas dan berpengalaman dengan tantangan kesehatan masyarakat masa kini. Mari kita wujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik bersama program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Udinus for a better future.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di High School Forum nih. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang bagaimana awal sekolah ini, lalu juga apa aja nih yang ada di sini, terus juga kurikulumnya nih gitu. Nah, kali ini kita kembali ke Bu Evit lagi nih, Bu. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih, Bu, gimana nih peran teknologi dalam pembelajaran? Kalau misalnya apa aja yang diajarkan gitu, kalau misalnya di kelas-kelas konvensional misalnya, apakah menyelipkan teknologi di dalamnya mungkin pakai Zoom meeting atau juga pakai website-website pendukung? Iya, kami di SMK Pesantren Temulus tetap menggunakan IT untuk pembelajarannya, karena sekarang kan sudah ada TV dari pemerintah juga, kita pakai itu juga. Kemudian laptop mereka juga alhamdulillah banyak yang sudah punya. Ya. Jadi tetap kita pakai, tetap dalam pembelajaran itu IT sebagai teman mereka. Iya, betul. Iya, jadi temannya mereka. Jadi kita usahakan pembelajaran yang konvensional itu meniadakan pembelajaran yang konvensional. Guru menjelaskan ini kayak zaman dahulu ya, diusahakan itu tidak ada. Jadi bagaimana caranya di kurikulum kita itu banyak kita kasihkan project. Jadi anak dikasihkan project, kita dampingi saja biar mereka jalan sendiri. Baru nanti kalau tidak bisa baru kita bimbing. Jadi gitu, banyak saya tekankan kepada guru-guru di SMK Pesantren Temulus bahwasannya berikanlah, jadi tidak hanya mentransfer ilmu, tapi memberikan atau menyiapkan mereka untuk dunia industrinya. Jadi gitu. Jadi tidak hanya mentransfer ilmu gitu aja ya. Kalau cuma ngajarin 1 tambah 1, itu kan cuma mentransfer ilmu toh. Nah, gimana 1 tambah 1 itu dapatnya 2. Nah, itu bagaimana anak-anak bisa dapat 2 itu bagaimana? Lebih ke prosesnya. Iya, lebih ke prosesnya. Nah, itu didukung dengan IT kita, didukung dengan komputer. Meskipun anak-anak yang mondok, yang mukim itu tanpa gadget. Oh, tanpa gadget. Iya, mereka hanya fasilitasnya laptop milik mereka sendiri dan lab komputer. Iya, gitu. Jadi anak-anak yang mondok itu tanpa gadget, tidak bawa gadget, ya, bawa HP sama sekali. Sama sekali tidak sama boleh. sekali tidak boleh. Jadi seperti itu. Dalam sampai mereka lulus atau bagaimana? Iya. Sampai lulus. Sampai lulus. Sampai lulus tidak boleh membawa HP seperti itu. Iya, 24 jam tidak boleh pegang HP. Jadi seperti itu. Jadi kita fasilitasi meskipun mereka tidak pegang HP, tapi kita fasilitasi dengan lab komputer, dengan tadi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah juga. Jadi gitu. Dan mereka juga sudah banyak yang bawa laptop sendiri. Jadi begitu. Nah sebelum kita masuk ke fasilitas nih Bu, ya kan tadi udah dijelaskan bahwa dari kegiatan belajar mengajarnya itu menggunakan project atau by project seperti itu. Ini udah mirip kuliah ya Bu ya. Gitu kan, kalau misalnya kuliah kan memang ada satu project diselesaikan, dari awal proses didampingi dan nanti kalau misalnya sudah hasil jadinya baru dinilai seperti itu ya Bu. Nah mungkin kalau boleh tahu project apa nih Bu yang mungkin sudah pernah diberikan ke anak-anaknya, contoh? Kalau kita kan SMK ya, otomatis banyak project-project. Jadi guru-guru SMK itu ya mereka diajarinya blon sendiri, diajari pasang wifi sendiri, kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya satu atap. Jadi ada SMP juga. Oh, ada SMP juga. Ada SMK dan ada MA. Ya, jadi itu satu yayasan punya lembaga-lembaga. Jadi kalau misalnya wifi mati, anak TK lah yang ngebaiki, kayak gitu. Misalnya kalau di pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga kan biasanya banyak konten-konten. Iya, betul. Bikin konten-konten, ya sudah anak-anaknya, anak-anak DKV aja yang maju bikin konten-konten. Jadi seperti itu. Oh, berarti praktikal ya Ibu? Iya, langsung project, langsung praktikal gitu. Nah, jadi kita untuk menyiapkan anak siap kerja. Baik. Nah, kalau yang tadi kayak misalnya pasang-pasang wifi gitu kan Bu, nah itu juga dinilai tuh dalam mata pelajarannya. Iya. Walaupun memang in case memang wifi-nya mati gitu. Iya. Nanti ada gurunya, ada pendampingnya. Jadi misalnya ini masalahnya apa, ada. Oh benar nggak nih, nanti dapat nilai tambahan gitu ya Bu ya. Waduh keren banget nih.
kepada Bapak Aziz nih Pak. Iya. Oke Bapak, mungkin kalau tadi sudah disinggung masalah sarana prasarana gitu kan Pak, yang pastinya mendukung dalam kegiatan belajar mengajar siswa juga. Mungkin apa aja nih Pak fasilitas yang ditawarkan dari SMK Temulus sendiri Pak? Kita fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar itu hampir ada semuanya, tapi tidak bagus banget lah gitu. Oh baik. Misalkan perpus, kita memiliki perpus ya seadanya, 3x6, tapi kita lebih mementingkan fungsinya. Oh lebih mementingkan. Iya, kita juga memiliki studio foto, tapi ya ala kadarnya seperti itu. Betul. Kamera memiliki 2, kok 1 rusak, tapi masih berguna. Oke. Tapi fungsinya itu masih baik. Betul. Hanya seperti itu. Kamera, studio ada, kita seluruh sarpras untuk menunjang kegiatan belajar mengajar itu ada semuanya, tapi belum di grade baik sekali gitu aja. Oke, baik. Tapi kan kalau misalnya kita di sini sepakat semua bahwa alat itu tuh tergantung pilotnya gitu ya. Betul. Tergantung siapa yang memakainya. Iya. Apakah orangnya cukup handal dalam memakai alat itu gitu kan. Lagian kalau misalnya untuk kamera sendiri, karena saya juga seorang fotografer gitu kan ya Pak ya. Menurut saya alat itu nomor 2 ya Pak. Yang pertama itu pastinya teknik pemotretan, terus apa aja juga ada triangle exposure juga, itu juga perlu dipelajari dan itu yang penting gitu loh Bu, dari core-nya yang penting. Oke. Lalu juga Pak, kalau kita berbicara masalah SMK gitu kan pastinya erat dengan dunia industri ya Pak. Betul. Pastinya ada beberapa atau mungkin industri-industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Temulus sendiri nih, Pak. Nah mungkin boleh dijelaskan apa aja nih Pak? Kita bekerja sama dengan industri pertama itu untuk magang, untuk PKL, prakelin, dan nanti untuk uji kompetensi keahlian untuk kelas 12 nanti. Baik. Nah, itu seperti itu. Untuk penyaluran kerja, kita juga bekerja sama, tapi belum industri besar. Baik. Seperti itu. Kebanyakan dari industri yang kita ajak MOU itu untuk magang, PKL, dan untuk UKK. Seperti itu. Baik. Karena kita berdiri tahun 2017, beroperasi kita, itu kebanyakan lulusannya kuliah lagi. Iya, kebanyakan. Meskipun SMK, tapi kita nggak tahu ya. Kita sudah menerapkan setelah lulus, kalian nanti kerja. Tapi mindset dari orang tua itu berbeda dengan tujuan kita seperti itu. Betul. Ada yang ingin kuliah biar nanti pendidikannya lebih tinggi. Baik, betul. Dan tujuan kami harus tinggi lagi, bahkan harus ada yang S3, sampai ada yang profesor. Itu malah menjadi kebanggaan kita sebagai guru. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya emang nanti akhirnya jadi orang sukses, jadi orang gede gitu kan, membawa nama sekolah juga seperti itu ya Pak ya. Oke, nah kalau memang SMK itu menerapkan teknik, bahkan di SMK Temulus sendiri ini memang seperti tadi banyaknya proyek itu juga bisa untuk menjadi portofolio ke depannya untuk para siswa gitu ya Pak, mungkin yang akan langsung bekerja ataupun yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah mungkin kita berbicara masalah kehidupan sehari-hari di sekolahnya nih Pak. Pastinya setiap sekolah ada ekstrakurikulernya ya Pak ya? Iya ada. Oke, nah kalau misalnya di SMK Temulus sendiri nih Pak, ekstrakurikulernya apa aja? Ekstranya kita ada ekstra olahraga, voli. Baik. Ada olahraga petang, tahu petang? Oh, nggak tahu. Nah, ini apa nih Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Petang ini masuk cabang olahraga baru. Oh, baik. Ini petang kita ada olahraga futsal, baik. Terus kesenian, hadroh, musik, sama kaligrafi, baik. Public speaking. Oh, public speaking juga. Iya. Oh, wow, ini karena kita kan dari desa ya Mas ya. Iya, betul. Saya saja bahasa Indonesia medok, mereka biar bisa public speaking bagus. Nanti kalau mereka keluar dari wilayahnya masing-masing, biar bagus dalam bicaranya, seperti itu. Oke, baik, penting sekali. Nah, ngomong-ngomong masalah ekstrakurikuler, kita langsung tanya nih kepada yang ngelakuin sendiri nih ya Bu ya. Oke, buat Okta, ayo panggilnya Okta aja gitu ya. Gimana, kamu ikut ekstrakurikuler apa aja nih Okta? Saya ikut ekstrakurikuler konten kreator. Konten kreator, waduh, pengen jadi tiktokers atau gimana? Vlogger. Pengen jadi vlogger gitu ya. Mungkin yang kamu ngefans siapa nih vlogger? Ada nggak?
Jerome Pauline. Jerome Pauline gitu karena suka matematika ya. Oke. Matematika dijadiin konten gitu kan. Ntar kontennya bisa diafiliatkan menghasilkan uang. Itu kan juga bisa gitu. Nah, konten apa aja nih yang udah pernah kamu bikin dan apa aja yang kamu pelajarin di Ekstra itu? Untuk konten yang pernah dibikin pertama tentang promosi sekolah yang dilakukan bareng-bareng antara kelompok. Nah, di situ dari pihak sekolah disediakan seperti kamera, alat untuk mengedit dan lain-lain. Oke, biasanya ngeditnya pakai apa nih? Ini menarik banget. CapCut. Oh, pakai CapCut ya. Oke. Waduh, tapi udah menghasilkan banyak konten sebelum ini. Ya lumayan. Lumayan banyak ya. Oke, pastinya udah berpengalaman banget gitu ya, Pak ya. Nah, pemirsa, pastinya kita akan kembali lagi dengan informasi menarik tentang SMK Temulus sendiri ya, pemirsa. Nah, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di High School Forum. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah menyambut baik pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro yang merupakan sebuah langkah yang besar dalam memperkuat sistem pendidikan kedokteran di Jawa Tengah serta memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di bidang kesehatan. Saya mendukung penuh proses akreditasi ini sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan Fakultas Kedokteran Udinus. Untuk itu, saya mengajak kepada Fakultas Kedokteran Udinus untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Tengah melalui lulusan yang mumpuni dalam pelayanan medis, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sukses Fakultas Kedokteran Udinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di High School Forum nih. Nah pemirsa, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan pemirsa untuk tetap berada di depan layar kaca Anda karena akan sangat banyak sekali informasi yang akan kami sajikan kepada Anda. Nah pemirsa, kali ini ada satu lagi nih bintang tamu yang baru nih masuk ke hadapan kami. Oke, yang pertama ada Cahyo Aji, dari DKV. Gimana kabarnya? Panggilnya Cahyo atau Aji nih? Aji. Oke, gimana kabarnya Aji? Alhamdulillah baik. Oke, biasanya kegiatannya ngapain aja nih kalau di pondok? Kalau di pondok saya ngaji, terus saya belajar, cari relasi, baca buku kayak gitu, Pak. Oke, nah Aji ini jurusan DKV gitu kan? Kenapa nih kok memilih jurusan DKV awalnya? Ya karena dari kecil saya suka gambar, terus saya pengen kayak menyampaikan lagi gambar saya ke orang yang lebih banyak. Ya terus saya pilih DKV. Oke, memang dari awal suka gambar ya. Gambar apa kalau boleh tahu? Gambar ya kartun, anime? Sesuai mood aja. Oh, sesuai mood. Oke. Bagaimana nih Bu kalau misalnya di kelas salah satu figur murid yang seperti apa nih Bu Aji kalau boleh tahu? Kalau Aji ini adalah salah satu siswa yang aktif sekali. Oke. Jadi aktif, kritis. Kalau di tempat saya itu, Bu, kenapa itu matematika seperti itu? Gitu. Wow. yang sering ini banyak komentar. Saya malah senang ya kalau anak betul. Banyak komentar itu. Kenapa ini masih bisa kayak gini, Bu? Ini kenapa kayak gini? 1 tambah 1 kenapa 3, Bu? Bukannya 2. Ini salah satu siswa yang aktif sekali di pelajaran matematika. Wah, keren dong. Berarti kan memang tidak hanya menyerap ilmu, tetapi juga critical thinking-nya bermain seperti itu ya, Bu ya. Wah, keren banget dong berarti. Nah ini, kalau tadi dari Okta ya? Okta atau Krisna dipanggilnya? Krisna. Nah, kalau Krisna kan suka mata pelajaran matematika gitu kan. Kalau Aji sendiri suka apa nih? Olahraga. Suka olahraga. Kenapa olahraga? Dan olahraga apa nih yang paling kamu suka? Olahraga yang paling saya suka itu kayak yang gym gitu loh, Pak. Workout kayak gym. Kamu udah member gym atau gimana nih? Ya nyoba-nyoba doang sih, Pak.
Oke. Kalau gym, seringnya home workout. Oh, sukanya home workout, calisthenics kayak gitu ya. Oke. Makanya suka mata pelajaran olahraga seperti itu ya, Bu. Oke. Nah, kali ini kita langsung ke Ibu Evit lagi nih, Bu. Mungkin bagaimana penerapan teknologi nih ya, Bu, yang diterapkan di mata pelajarannya sendiri nih, Bu. Kan kalau misalnya tadi kan sudah ada beberapa lab yang memang digunakan untuk mereka membantu belajarnya gitu kan, Bu. Apakah memang ada yang dari pihak eksternal juga yang mungkin mengirimkan sesuatu untuk dipakai gitu, Bu? Kalau sementara ini belum, atau yang mau masuk juga boleh. Itu tujuannya. Karena untuk sementara ini hanya dari pemerintah saja. Baik. Baik TV, kemudian Chromebook yang dulu, kemudian yang terakhir ini ada laptop. Jadi kalau mau ada yang masuk perusahaan atau apa melengkapi alat praktek-praktek kita juga nggak apa-apa. Jadi begitu. Kalau sementara ini ya kita pakai itu dulu. Selain kalau yang mungkin praktek itu kan guru kejuruan yang tahu, misalnya di sekolah tidak punya, di rumah punya, mereka bisa bawa ke rumah sendiri kayak gitu. Ya. Kita pelan-pelan juga melengkapi bagaimana fasilitas kejuruan kita. Gitu. Oke, baik. Lalu kan kalau misalnya di SMK ini kan berbeda dengan SMA ya, Bu. Kan kalau misalnya SMK kalau misalnya SMA cuman ada ya mata pelajaran konvensional biasa, tetapi kalau misalnya di SMK juga ada praktik untuk kerjanya juga seperti itu ya, Bu. Atau mata pelajaran praktikalnya. Nah, itu pembagiannya gimana nih, Bu? Kalau boleh tahu. Kita pakainya gini. Kalau praktek guru-guru TKJ, guru-guru kejuruan itu biasanya teori dulu. Mungkin kita hitungnya dalam 1 bulan ya. 1 bulan itu 4 kali pertemuan dalam misalnya 1 bulan 4 kali pertemuan. Jadi yang 1 itu buat teori, yang 3-nya buat praktek. Jadi kita banyakkan dibanyaki praktek, karena yang tadi tujuan kita ngasih proyek mereka agar lulusan dari SMK Pesantren Temulus ini keluarnya punya siap kerja. Iya, punya skill. Jadi punya skill seperti itu. Berarti kalau bisa dikatakan cukup seimbang ya, Bu, antara yang konvensional juga yang prakteknya juga. Iya. Seperti itu ya, Bu. Oke, lalu kan bisa dikatakan bahwa SMK ini gitu kan ada banyak murid yang aktif, yang kritis gitu kan, Bu, apalagi juga yang suka olahraga gitu kan. Nah, mungkin pastinya ada beberapa prestasi yang sudah pernah diraih gitu kan ya, Bu. Mungkin boleh dikatakan dari Bapak, boleh? Iya. Untuk prestasi, kita di prestasi terakhir di pidato kabupaten. Oh, wow. Iya. Kalau tingkat kabupaten kita sering, tapi kalau tingkat provinsinya kita belum. Terakhir provinsi itu juara 3 di pondoknya, tapi dari siswa kami juga. SMK seperti itu, MKK namanya. Baik. Nah, itu perjalanannya gimana nih, Pak, waktu lomba kemarin? Kalau seperti pidato itu memang kita kan ada ekstrakurikuler seperti itu. Kita public latih, speaking tadi ya, Pak, ya. Kita latih, kita mendatangkan mentor dari luar, membagi pengalamannya, dibagikan kepada anak-anak kami biar mereka ada gambaran, diaplikasikan di dalam acara. Sekolah itu kan memiliki acara perpisahan, acara-acara banyak. Betul. Seperti itu mereka dilatih biar nanti dapat pengalamannya. Lah, lomba itu tidak akhir dari segalanya. Nanti selebihnya setelah mereka lulus dari SMK Pesantren Temulus. Baik. Yang pasti ada soft skill-nya gitu ya, Pak ya. Kan kalau misalnya seperti public speaking itu kan bisa dikatakan soft skill yang semua orang juga harusnya punya gitu kan. Dan dari SMK Temulus sendiri memfasilitasi ini gitu kan ya, Bu, sebagai bagian dari ekstrakurikuler. Nah, Bu, kalau boleh tahu yang paling diminati apa nih, Bu, ekstrakurikulernya? Kalau banyak itu karena mereka masih muda itu konten kreator. Konten kreator itu yang paling banyak ya? Iya, yang paling banyak dipilih anak-anak itu konten kreator. Mungkin karena dunia sekarang banyak konten kreator kan lagi hits-hitnya ya. Iya, betul. Jadi banyak yang ikut
itu konten kreator. Oke, nah ini maaf kalau misalnya saya bertanya, kan kalau misalnya konten kreator itu kan membutuhkan smartphone gitu ya Bu, untuk take-nya gitu ya Bu, dan juga untuk mencari referensi dan yang lain-lain. Kalau misalnya teman-teman yang mondok itu gimana Bu? Kita kan, saya jawab ya? Iya boleh. Kita kan memiliki yang namanya Temulus Media Center. Oh, Temulus Media Center. Iya. Itu salah satu fasilitas yang kita berikan meskipun anak-anak tidak membawa HP, tapi di situ juga ada fasilitas HP. Baik. Terus juga ada fasilitas kamera, komputer, laptop seperti itu. Tapi terbatas. Oke, baik. Gitu. Oke. Nah, memang kadang dari tenaga pengajarnya seperti yang tadi untuk soft skill memang mengambil dari pihak eksternal gitu ya Bu, untuk mengajarkan. Nah, kalau kamu tadi kan suka di bidang olahraga, ekstranya apa kalau boleh tahu? Ekstranya volley. Ekstranya volley gitu ya. Wah, pengen jadi ini pemain volley juga gitu. Bukan, Pak. Apa? Panggil saya Kak dong. Jangan Pak dong. Aduh. Bukan gitu, Kak. Saya nggak bisa volley. Nah, sukanya volley itu gara-gara saya itu kalah terus. Habis kalah itu ada push up-nya. Nah, terus saya ambil push up-nya aja. Biar ada waktu tambahan workout. Gini nih, pinter nih. Gitu. Berarti tujuan utama kamu di Extra Volley itu cuma nyari waktu push up-nya doang? Iya kan, di pondok jarang ada waktu. Oh, jarang ada waktu buat push up. Untuk olahraga maksudnya? Oh, untuk olahraga gitu ya Bu. Oke, saya boleh jadi guru volley-nya nggak Bu? Biar nanti kalau misalnya dia melakukan kesalahan, saya suruh push up terus gitu. Oke, waduh seru banget nih ya pemirsa pembincangan kita pada siang hari ini. Nah pemirsa, pastinya kita akan ada satu lagi segmen terakhir nih, tetap saksikan kami hanya di High School Forum. Kamu masih bingung, Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja, Bel. Gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya, Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Kampus harus jadi tempat yang bikin kita nyaman belajar bareng. Tapi, tahu nggak? Di kampus juga bisa terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bullying atau perundungan, cyberbullying, bahkan intoleransi atau diskriminasi. Kadang bentuknya nggak kelihatan. Mungkin kita mikir, ini biasa aja. Padahal ini serius, bisa melukai siapapun. Oleh karena itu, Udinus punya Satgas PPKPT, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi buat kamu yang lagi melihat atau merasakan kekerasan yang ada di lingkungan kampusmu. Kalau kamu jadi korban, saksi, atau tahu tentang kasus seperti contoh tadi, kamu bisa langsung lapor di website ppk.dinus.ac.id.
Nah, Satgas itu bukan buat nakutin, tapi Satgas itu adalah tempat aman. Laporanmu rahasia. Kamu nggak sendirian. Semua orang berhak aman di kampus. Udinus, kampus aman, anti kekerasan, anti penuntutan, anti intoleransi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di High School Forum nih. Nah pemirsa, kali ini kita akan tanya-tanya dengan Bapak Aziz lagi nih Pak. Nah mungkin Pak, kan tadi sudah sempat di-mention gitu Pak, kalau misalnya di hari Jumat itu hari libur gitu atau penggantinya Ahad. Nah itu gimana nih Pak mekanismenya kalau boleh tahu? Hari Jumat kita libur karena itu sudah ditetapkan waktu kita berdiri pertama. Baik. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kegiatan belajar mengajar, Jumat kita libur. Dan hari Jumat itu adalah hari sambangan untuk santri yang mukim. Baik. Sambangan. Sabtu itu kegiatan belajar mengajar. Sebetulnya di hari Minggu itu lebih ke pengembangan diri. Jadi ekstra-ekstra itu di hari Minggu difokuskan di hari Minggu. Seperti itu. Itu termasuk yang non mukim juga atau bagaimana? Iya, termasuk juga non mukim. Untuk liburnya sama. Seperti itu. Nah, kalau untuk peserta, peserta lagi, untuk murid, untuk anak didik yang misalnya non mukim, kalau misalnya di hari Jumat gitu gimana Pak? Liburnya apakah mereka pulang biasa, nggak ke sekolah atau gimana? Untuk yang dikatakan anak non mukim itu pagi berangkat dari rumah 6:30, terus pulangnya itu jam 3 sore atau setelah sholat asar berjamaah. Jadi seperti boarding school lah, seperti itu. Tapi kita dengan sistem kegiatan belajar mengajarnya dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Gitu, iya. Ya. Berarti memang enggak selama di hari-hari biasa gitu. Iya, enggak. Dan liburnya tetap di hari Jumat. Liburnya tetap di hari Jumat. Iya, sama. Seperti itu. Wow. Tapi kalau misalnya dengan siswa yang non mukim nih Pak, itu untuk kalau misalnya di sekolah boleh bawa HP nggak Pak? Nggak boleh bawa HP. Nggak boleh bawa HP. Peraturan itu kan dari sekolah dan pondok. Kalau peraturan untuk semuanya, tidak membedakan yang non mukim atau yang mukim seperti itu. Tapi kalau misalnya di satu kelas gitu lebih banyak yang non mukim atau yang mukim? Saat ini lebih banyak mukim. Lebih banyak yang mukim, tetapi memang ada yang non mukim sendiri. Dan mereka memang tidak dibedakan ya kalau misalnya dalam satu kelas gitu ya Pak ya. Oke. Nah, lalu nih Bu, kita bertanya kepada Ibu Evit lagi nih Bu. Gimana nih Bu, apa yang mungkin perlu dievaluasi untuk dari SMK ini sendiri Bu? Kalau evaluasi di SMK sekiranya apa ya? Kita ini gurunya belum memenuhi. Karena kalau TKJ sudah bisa, kalau di DKV kita belum, hanya ke profesionalnya belum. Jadi guru dari Tendik itu belum memenuhi, sudah ada tapi belum memenuhi. Perlu apa namanya? Ada tambahan lagi. Karena kalau DKV, real DKV, jurusan DKV untuk ngajar ke sekolah itu kayaknya punya hati untuk ngajar itu jarang gitu. Jadi kita baru proses cari tambahan untuk guru DKV. Iya, karena itu tadi yang lulusan DKV ngajar ke sekolahan, karena ngajar itu nggak cuma ngajar ya, ada hati untuk ngajar anak-anak itu. Nah itu cari DKV, lulusan DKV yang mau ngajar itu sekarang kayaknya, apalagi guru kan kalau belum PNS, kita kan swasta ya, belum PNS kan nggak seperti kalau konten kreator, penghasilannya gitu loh, nggak seperti konten kreator. Pasti kalau mau dibandingkan guru dengan konten kreator kan pasti beda sekali. Gitu.
baik. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian juga nih ya. Jadi kalau menjadi guru itu tuh tidak hanya kita mengajar siswa doang, tetapi kita juga punya empati untuk siswanya itu sendiri ya Bu ya. Jadi ya itu memang susah ya kalau misalnya menjadi guru gitu ya, bisa dikatakan. Tidak semua orang semua orang bisa jadi guru gitu ya. Gitu. Wow, berarti yang ada di sini guru-guru yang ada di SMK Temulus ini juga pribadi-pribadi yang sangat luar biasa sekali ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu untuk siswanya ada berapa sekarang? Sekarang ada 65 dengan kelas 12. 65 dengan kelas 12. Iya. Oke. Nah, untuk ke 65 siswanya ini sebagian besar memang mukim ya di sana gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, untuk fasilitas seperti penunjang kamar lalu juga dan yang lainnya untuk siswa-siswi yang mukim itu berbeda gedung atau sama bagaimana? Untuk siswa putra dan putri itu beda gedung. Oh, oke, baik. Beda, ya tetap satu lokasi, itu hanya beda gedung. Baik. Misalkan gedung A dan gedung B, asramanya beda. Dan itu ada sekatnya. Dan itu ada sekatnya gitu. Bahaya kalau sama gedungnya. Iya, tidak boleh. Betul. Oke, ini mungkin terakhir nih Pak, untuk PMB-nya sendiri atau pendaftaran siswa baru. Gitu, mungkin boleh dijelaskan? Oh, kepada warga masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur Ngawi, kita masih menerima penerimaan peserta didik baru di tahun 2026-2027. Silahkan kunjungi di media sosial kami, langsung ke sekolah juga bisa. Pasti kami akan memberikan pelayanan pendidikan semaksimal mungkin. Baik. Karena manifestasi pendidikan itu berada pada anak kita yang akan datang gitu. Oke, baik. Kalau dari Ibu mungkin harapan untuk kedepannya di SMK Temulus sendiri mungkin bagaimana? Harapannya semakin banyak siswa yang mau mondok atau mukim, karena sekarang ini anak muda yang mau mondok itu jarang. Karena tidak boleh bawa HP dan segala macam, itu menjadi tidak bisa bersosial media dan segala macam. Harapannya Ibu tambah lagi anak-anak yang mau santri, jadi kita tawarkan bahwasannya sekolah kita punya, Madin kita punya, gitu. Jadi paket plus. Paket gitu, plus ya, kalau di Temulus itu. Oke, itu jadi sebuah privilege juga buat siswanya. Iya. Oke, lalu buat Aji nih, mungkin kalau misalnya teman-temanmu nonton, kamu mau ngomong apa nih di kamera, boleh? Enggak. Pesan-pesan. Pesannya tetap semangat. Tetap semangat aja jalanin hidupannya, nggak boleh goyah. Nggak boleh goyah. Gitu ya. Oke. Itu situ ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Evi. Iya, terima kasih Aji sudah mau hadir nih di High School Forum nih. Nah, pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda di High School Forum. Tetap saksikan High School Forum di hari dan jam yang sama. Saya Victor Christian mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.